Ya, pemirsa, peserta Pilkada Surakarta memiliki gaya berbeda dalam berkampanye. Pasangan nomor urut 1 Gibran Teguh menyapa warga secara daring. Sementara pasangan nomor urut 2 Bajo memilih menemui langsung warga karena merasa lebih personal. Mencegah kerumunan orang di tengah pandemi, pasangan nomor urut 1 Pilkada Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berkampanye secara online. Mereka menyapa warga dengan kotak virtual. Tim pemenangan Gibran Teguh membawa virtual box ke kampung-kampung. Melalui dengan kotak virtual, Gibran menyapa langsung warga. Di Solo, kita kembangkan juga minat warga untuk selalu berolahraga. Berdialog secara daring dianggap pasangan nomor urut 1 sebagai cara yang efektif menyerap aspirasi warga tanpa melanggar protokol kesehatan. Kita biasanya mendatangi rumah warga satu persatu, kita dengarkan keluhan-keluhannya apa. Nanti di sana ada tim yang sudah mencatat atau biasanya memfoto KTP agar bisa langsung di follow up. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Bagio Wahyono dan FX Suparjo berkampanye secara terpisah, membonceng sepeda motor bersama timnya. Suparjo bersilaturahmi langsung pada tokoh agama di Surakarta. Sedangkan Bagio Wahyono belusukan ke permukiman warga. Mereka meminta dukungan dan doa restu untuk maju di Pilkada Surakarta. Memperkenalkan diri untuk sebagai calon wali kota, ini istilahnya kalau orang Solo khususnya itu kan pakai tata krama ganggu, ya kita kan istilahnya memanusiakan manusia, ada gitu mas. Artinya memang Solo tidak bisa semata-mata ya sebatas kita itu kan pagarnya pagar mangkok, ya bukan pagar tembok. Jadi kita real nyata, ada chemistry antaranya masyarakat dengan calon pemimpinnya. Calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 di Pilkada Surakarta ini mengaku gaya kampanye bersilaturahmi dari hati ke hati dengan menemui masyarakat lebih menggema. Dari Surakarta, Jawa Tengah, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, belusukan masih menjadi gaya peserta pilkada untuk menjaring suara, seperti calon wali kota Medan Bobi Nasution yang melakukan belusukan ke pasar tradisional Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Sementara pesaingnya, Ahyar Nasution mengunjungi pemulung yang mengalami kecelakaan kerja. Calon wali kota Medan Bobi Nasution belusukan ke pasar tradisional Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Kedatangan mantu Presiden Joko Widodo ini disambut para pedagang pasar. Mereka menyampaikan keluhan terkait fasilitas dan kondisi pasar yang kumuh. Suami Kahiyang Ayu ini mendengarkan keluhan para pedagang sambil berbelanja buah-buahan. Pedagang berharap jika terpilih, Bobi masih membenahi pasar Pulau Brayan menjadi pasar yang modern dan memberi kemudahan untuk pinjaman modal dengan bunga rendah. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution mengunjungi pemulung yang mengalami kecelakaan kerja di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Terjun, Kecamatan Medan Marlan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ahyar mengajak para pemulung untuk mengelola sampah menjadi pakan ternak sebagai alternatif penghasilan tambahan. Ahyar juga mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tercipta kota Medan yang bersih, nyaman, dan sehat. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, politikus senior Amin Rais membentuk partai baru bernama Partai Umat. Namun politisi Partai Gerindra tak khawatir kehadiran partai baru itu akan menggerus suara Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah Partai Umat. Politikus senior Amin Rais membentuk partai baru bernama Partai Umat. Amin Rais mengumumkan nama partai yang dibentuknya ini melalui akun YouTube Amin Rais Official. Menurut Amin Rais, Partai Umat akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan demokrasi. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945,
dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepadanya pula kami mohon pertolongan. Allahu Akbar. Merdeka. Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat prospek partai baru seperti Partai Umatnya Amin Rais yang muncul akibat konflik internal partai yang tidak bisa dikelola akan melewati jalan yang sulit. Salah satunya lolos verifikasi faktual KPU. Soal prospek partai baru seperti Gelora, seperti Partai Umat, saya kira problemnya sama ya, bahwa jalan yang harus ditempuh oleh Partai Umat, Partai Gelora, jalan yang ditempuh harus cukup berliku dan mendaki, karena ada beberapa hal yang saya kira penting. Pertama, setelah ini tentu saja partai baru ini harus mendaftarkan diri ke Menkumham. Mungkin itu gampang dilalui, tapi ketika partai baru ini mendaftarkan ke KPU yang nantinya akan dilakukan verifikasi faktual untuk ikut pemilu, saya kira bukan perkara mudah. Adi menambahkan pemilu legislatif 2019 merupakan bukti gugurnya partai-partai baru. Dana besar dan popularitas pengurus partai tidak menjamin partai akan sukses. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menggenjot ekspor perikanan dan rempah ke Jepang hasil perikanan dan pertanian Sulawesi Utara. Ekspor diterbangkan langsung menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Manado ke Jepang. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengeluarkan terobosan untuk menggenjot ekspor lanjutan perikanan dan rempah-rempah dari Sulawesi Utara ke Jepang. Ekspor diterbangkan langsung menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Manado ke Jepang. Dalam ekspor lanjutan, selain ikan tuna ada juga hasil perikanan lain seperti ikan nila asal Sulawesi Utara. Selain perikanan, Jepang juga tertarik dengan hasil rempah yang ada di Sulawesi Utara. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara Tineka Adam untuk ekspor kali ini mencapai total 6 ton lebih yang mengalami peningkatan permintaan ikan nila. Untuk kegiatan seperti ini, karena ini menggerakkan ekonomi Sulawesi Utara dan khusus juga buat pelaku-pelaku usaha, dan dampaknya sampai ke nelayan kecil sebagai penangkap tuna, harganya bisa naik lagi. Dari kemarin saat pandemi awal itu harga tuna sangat anjlok, turun drastis, saat ini beranjak naik. Ekspor direct call ini akan berkelanjutan, dan ini adalah yang kedua kali. Hari Rabu minggu lalu itu sudah dilaksanakan launching ekspor perdana. Nah, sekarang kita ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa ini terus berlanjut. Diharapkan dengan meningkatnya ekspor langsung ke Jepang, harga ikan tuna dan nila di Sulawesi Utara akan semakin naik. Selain itu, para nelayan juga lebih bergairah untuk menangkap ikan di laut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Arte Laupati, iNews melaporkan. Pengadilan India bebaskan kelompok tersangka teroris penyerang dan perusak masjid. Pemirsa, informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.